Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Aku nggak tahu ya, apa kalian sudah melihat video yang beredar yang sangat viral, yang dimana itu perbedaan sikap Rismon dulu dan sekarang ketika dia sudah terlapor. Sikapnya dimana ketegasannya, betapa dia berapi-api dalam memberikan sebuah statement kepada orang-orang yang mereka sebut termul hari ini, teman-teman. Ya, dulu itu begitu menggebu-gebu, berapi-api sampai tunjuk-tunjuk kepada orang yang mereka katakan termul. Mereka mengatakan bahwa nenek moyang kalian apa pernah berjuang untuk bangsa ini. Itu yang beredar, dan kita akan membahas berita-berita atau informasi yang sudah beredar yang menjadi diskusi di ruang publik, teman-teman. Kita akan membahas, kita akan membuka ruang komunikasi. Kalian bisa menulis itu di kolom komentar. Bagaimana pendapat kalian terkait dengan hal ini? Kita saksikan terlebih dahulu videonya sebelum kita membahas lebih jauh, teman-teman. Ini dia. Andi Aswan itu. Memang respon siapa? Hei! Ada darah nenek moyangmu tertumpah untuk republik ini. Para termul. Jaga omonganmu. Nenek moyang kami tertumpah darahnya untuk republik ini. Jaga omonganmu. Tanyakan Jokowi itu. Ada nggak Ini nenek sebelum moyangnya dilaporkan tertumpah ya. darahnya untuk republik ini? Termul, saya sudah hubungi admin saya Sebelum dilaporkan. di Danau Toba untuk menghapus semua termul dari live saya. Abdul Muti termul nggak? Termul, ya, tidak. Kalau kami tidak mendapatkan jawaban seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, maka patut diduga Pak Abdul Muti ini adalah termul juga. Mereka para termul hanya bisa membayar para buzzer. Cuma itu yang mereka bisa. Karena membantah buku nggak bisa, melaporkan pun nggak bisa. Kasihan saya sama termul, nggak bisa melaporkan Rismon lagi. Ada lagi banyak hoax tentang Setelah dilaporkan, surat kematian ditemukan dan viral. saya gitu. Banyak sekali pencibiran dan segala macam, biarlah itu menjadi pembelajaran bahwa ternyata di Indonesia ini ya tidak dewasa ya. Inilah selalu dipelintir oleh para termul ya. Ya kalau termul terlalu kasar juga ya, ternak ya. Inilah yang selalu dipelintir oleh para termul. Kalau termul kasar juga ya, ternak ya. Kenapa? Baru sadar sekarang, Mon. Kenapa baru sadar sekarang? Sebelumnya Anda katakan termul, ternak kepada orang-orang itu sambil tunjuk-tunjuk seperti ini. Marah-marah. Dirimu yang kalian berbuat apa untuk bangsa dan negara ini, katanya. Sambil tunjuk-tunjuk seperti ini. Itu sudah dari tahun yang lalu. Tapi kenapa baru sadar sekarang, Mon? Dengan nada bicara yang sudah semakin halus, suara mulai halus, sebutan termul pun baru dia sadari bahwa itu adalah sebutan yang kasar untuk manusia. Karena mereka mengatakan termul, ternak. Ya, hewan kan, teman-teman. Baru sadar selama ini. Kalian sudah berkumandangkan di mana-mana soal termul. Bahkan di acara televisi nasional sangat-sangat tidak mendidik. Ya, next. Para mereka yang loyal kepada Jokowi tidak ya kalau termul terlalu kasar juga ya, ternak ya. Aku dua kali ulang, aku dua kali ngakak, teman-teman ya. Jadi Rismon Sianipar, ini abang Rismon ini sudah tidak akan menyebut lagi termul kepada orang yang berseberangan paham dengan mereka, teman-teman. Tapi sekarang mereka, Rismon akan menyebut orang-orang yang sebelumnya mereka sebut termul sebagai dengan orang-orang yang loyal kepada Pak Jokowi. Ah, Mon, gak seru loh, Mon. Gak seru. Bukan Rismon
yang kita kenal kalau enggak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ya, Montanggung Termul itu sudah terlalu trending di kalangan pendukung Pak Jokowi. Bahkan aku kemarin sempat settingan dengan teman yang ada di Amerika. Ia mengatakan, Dek Vicky, saya mau nanti kirimkan video Termul Amerika ya. Bayangkan, karena saking kalian mengglorifikasi kata termul itu, sampai pendukung Pak Jokowi sudah mengamini bahwa mereka benar-benar termul. Bahkan mereka menyebut diri mereka ya, diaspora yang ada di Amerika, kami termul Amerika ya Dek Vicky. Akan tetapi jangan salah, pendukung Pak Jokowi tidak memiliki sebuah pemahaman bahwa termul itu adalah kepanjangan dari Ternak Mulyono. Ya, sama-sama kita tahu, kita juga sudah mengglorifikasi, kita sudah merubah sebuah arti yang buruk, yang kasar itu yang ditujukan kepada kita, dengan kita menerima, dengan kita merubah persepsinya. Merubah artinya menjadi termuliakan. Good job. Makanya ada pendukung-pendukung Pak Jokowi, entah itu di Amerika, mereka mengatakan kami termul Amerika, kami termul Hong Kong, artinya termuliakan, ya. Jadi Montanggung, kata-kata termul itu sudah terpatri dalam hati pendukung Pak Jokowi. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin menurut Anda selama ini ya memang itu kata kasar ya, ternak ya, dalam pemahaman mereka mengartikan ternak. Tapi kami merubah kata kasar itu, Mon. Tenang saja, kami tidak baperan seperti kalian, Mon. Ya, sudah merubah arti itu menjadi termuliakan. Jadi nggak apa-apa lah, Mon. Kami nggak kayak kalian kok ya. Baper, lapor lagi. Next. Tentang ijazah S3 Ini ya. saya. Oh, kalau saya pikir ya, saya duga ini, menurut keyakinan saya, ini atas perintah orang-orang yang merasa terganggu bahwa akhir-akhir ini ya Jokowi semakin terpojok. Kita lihat bagaimana ijazah yang dipakai pada 2 tahun pencapresan 2014 dan 2019 itu legalisirnya tanpa timestamp, tanpa tahun, bulan, dan tanggal, yang kami duga itu palsu ya. Jadi itu akan, laporan tersebut mengganggu konsentrasi maupun stamina saya ya. Dan yang kedua, bisa jadi itu pesanan terhadap ya saya ya. Artinya saya sebagai penulis buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA itu semakin progresif, dan 1 bulan ini sudah laku 5.000 buku, dan per hari ini ya itu kita sudah kirimkan 200 buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA ke DPD. Jadi setiap anggota DPD mendapatkan 1. Nah, total anggota DPD 150-an ditambah. Ya, serah lu deh, Mon. Ada mau giring opini ke tengah masyarakat bahwa oh ini adalah pesanan, ini untuk menghentikan laju jalan saya untuk menyebarluaskan buku Gibran Endgame karena saya adalah penulisnya. Terserah lo mau katakan apa kepada publik ketika Anda ditanya terkait dengan hal itu. Ya, itu adalah hak Anda. Akan tetapi ingat, Mon, sepertinya orang yang melapor Anda itu begitu yakin dengan bukti yang mereka punya adalah bukti yang valid. Ingat itu. Itu bukti yang valid. Bahkan saya dengar-dengar salah satu buktinya adalah klarifikasi resmi dari Yamaguchi yang mengatakan Rismon Sianipar, nama tersebut tidak pernah lulus S2 ataupun S3 dari Yamaguchi. Kalau faktanya nanti terungkap lewat penyidik, bahkan kalau sampai masuk di pengadilan dan fakta dan bukti-buktinya terang benderang diungkapkan, Anda mau bilang apa?
Malu dong orang-orang yang percaya kepada Rismond Sianipar. Kalau memang yang dilaporkan bukti-buktinya valid dan terbukti nanti di pengadilan. Ini akan menampar setiap orang yang selama ini merasa bangga dengan Rismond. Merasa bahwa semua yang disampaikan Rismond adalah kebenaran, padahal sejatinya kalau memang terbukti, mereka tertipu dengan cara yang dahsyat. Di samping itu teman-teman ya, satu persatu mulai mencoba untuk keluar dari circle RRT ini. Dalam beberapa waktu yang lalu kita melihat bahwa Egy Sujana, Damai Hari Lubis sudah keluar dari kelompok mereka. Mereka pun pecah. Akan tetapi satu yang hari ini sidang Bonatua Silalahi itu menyampaikan pandangan bingung terhadap pendukung Pak Jokowi apa yang mereka lakukan. Dan dia mengeluarkan statement bahwa tidak, dalam sebuah postingan saya mengatakan bahwa tidak mau masuk terlalu dalam dengan RRT ini teman-teman. Ya, kita saksikan dulu videonya. Saya nggak mau berarti masuk ke ranah peneliti RRT. Oke. Nah, Ya kan? Makanya Bang, Nah. penelitian saya adalah bukan ada atau bukan asli atau tidak, tapi ada atau tidak. Ada atau tidak? Iya, saya lebih ke level ontologis, filosofisnya. Ada atau tidak dulu. Ada atau tidak dulu ya. Nah, gimana kita mau jawab asli atau tidak kalau nggak ada? Oke. Betul nggak? Kan selama ini nggak ada, Bang. Ya kan kebutuhan selama ini kan memang nggak ada. Belum ada yang lihat. Belum ada yang lihat. Yang ada adalah pengakuan-pengakuan Dian Sandi di medsos. Klaim masing-masing. Masih klaim. Nah, ini saya jawab Bang dengan kacamata publik. Kacamata lembaga publik. Dan hipotesis saya adalah ijazah tidak ada. Kenapa hipotesis harus begitu? Karena memang maaf Bang ya, jadi kelamin penelitian harus ada. Supaya jelas apa yang mau dicari. Sorry Bang, hipotesa Abang ijazah tidak ada. Ijazah tidak ada. Kenapa Bang? Summary-nya begitu. Abang coba, nggak apa-apa saya sebut TV swasta. Ya TV sebelah lah Bang. TV sebelah lah. Jadi di TV sebelah Bang tahun 2017 Oke. ada suatu acara Ya. kesaksian pelaku pembuat ijazah palsu di Pramuka. Iya, oke, jangan. Dihadiri Menteri Ristek, dihadiri komisioner KPU. Waktu itu ya, oke. Sebut saja namanya Iwan katanya kan. Jadi si Iwan ini bilang gini, dia itu untuk memalsukan ijazah persyaratan tak perlu asli. Oke. Jadi dia Segitu gampangnya ya? Segitu gampangnya. Dia fotokopi yang asli, dia ganti fotonya, difotokopi lagi, tinggal dia bawa hasil fotokopian nilai guys ke Lembaga yang membutuhkan. ke lembaga yang sesuai logonya, dikasih amplop, selesai. Langsung dileges. Nah, lebih canggih lagi gimana kalau ada yang curiga katanya? Kita rawat, dirawat Bang. Artinya kalau Maksudnya gimana dirawat? misalnya gini, sama yang leges ya. Kalau nanti ada yang nanya dari sana klarifikasi, bilang iya ya. Benar Bang. Dia rawat itu orang. Jadi begitu sih ada verifikasi administrasi. Iya benar, itu punya kami kan. Jadi orang administrasi di rektoratnya dirawat sama dia. Iya, jangan bukan orang administrasi, rektornya juga dirawat, tergantung jabatannya. Dengar ini. Dia cerita Bang di situ. Juga habis diminta oleh Nah, ini ya. ibunya Roy menjadi ahli. Bonatua bingung setelah mendapatkan salinan ijazah Jokowi. Dan kira-kira ada nggak Bang tawaran dari tawaran bukan tawaran sebenarnya. Mungkin ada pihak dari kubunya Pak Jokowi nggak yang menghubungi Bang Bona? Mereka saya juga jadi bingung nih, jadi nggak ada lawan saya. Semua pada bilang terima kasih. Dan mereka juga kayaknya apa ya? Saya juga jadi bingung nih, jujur ya. Mereka juga malah nggak apa-apa dorong saja. Malah saya didorong kemarin berapa kali saya ketemu di televisi ya. Malah mereka mendorong saya. Ngobrol-ngobrol kita nggak WA, ngobrol-ngobrol langsung. Iya nggak apa-apa. Seperti di TV kemarin tetangga. Malah saya bilang ya saya harus mau. Sebelum saya pergi jadi saksi, saya udah bilang, ahli, saya bilang saya akan diundang. Saya bilang saya bersedia. Dia bilang malah dukung. Iya bagus nggak apa-apa. Karena memang mereka juga butuh sebuah forum yang untuk ruang publik untuk mengklarifikasi ini semua. Nah, ini sekarang jadi klaim nih. Mereka mengklaim justru hasil KPU itu, KPU mempersulit itu bukan karena mereka. Tapi karena memang KPU-nya yang jelimet. Kan gitu kan? Sampai saya 6 bulan baru dapat. Ya nggak apa-apa. Saya juga menganggap bisa saja memang mereka super hati-hati, super ketat. Malah saya bilang kemarin sama mereka. Jadi saya juga justru menduga, jangan-jangan bukan Pak Jokowi yang melarang KPU memberikan, tapi orang lain yang berdampak. Ingat loh Mbak, sidang KIP itu bukan masalah ijazah Pak Jokowi aslinya. Itu masalah ijazah semua pejabat publik. Kalau ijazah Pak Jokowi bisa dibukakan, pertanyaan saya, apa mungkin ijazah menteri, ijazah DPR nggak dikasih?
Sementara baca saja di majalah Tempo, nggak apa-apa saya sebut ya, Tempo kan mengulas itu banyak, ijazah-ijazah palsu. Pejabat-pejabat kita banyak terlibat. Saya justru merasa, ya sebenarnya bukan hanya Pak Jokowi maksud saya bukan, nggak mungkin lah hanya Pak Jokowi yang pingin ini cerah ya. Tapi lebih banyak lagi mungkin yang lain yang akan terganggu kalau ini cerah, transparan. Seperti itu, Mbak. Oke. Hmm. Baik, terima kasih banyak. Makin bingung kan? Bingung mau hadapinya gimana? Tujuan mereka untuk membuka segala sesuatu agar supaya terang benderang ketika legalisir ijazah Pak Jokowi dibuka oleh KPU. Mereka berpikir bahwa wah ini akan menghantam kubu Pak Jokowi dan pengacaranya. Malah bona tua lagi dibuat bingung. Bingung nggak kebayang teman-teman. Masalahnya apa? Saya bingung kok Pak Jokowi ini pengacaranya malah mendukung saya. Jadi dia langsung menduga jangan-jangan KPU yang mempersulit semuanya. Ya teman-teman ya, lucu juga ya. Apakah ini bagian dari strateginya Pak Jokowi ya teman-teman ya, tapi nggak tahu lah teman-teman ya. Tunggu kita saksikan dulu video selanjutnya teman-teman. Ini dia. Di satu sisi saya mau sampaikan ini ya. Setelah P21 maka Polda Metro melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti. Apakah penyerahan tersangka itu mereka yang menjadi tersangka hari ini ditangkap, bukan tangkap ya, dipanggil oleh Polda Metro Jaya, kemudian naik mobil tahanan langsung diantar menjadi tahanan jaksa. Itu skenario yang disampaikan. Berarti case-nya adalah setelah P21, tapi nggak tahu kapan. Setelah P21 mereka yang menjadi tersangka akan segera ditahan teman-teman. Saya akan update nanti kepada kalian. Dan barang bukti. Kita Pak, bongga Pak dari Kompas TV Pak, izin Pak untuk berkas Roy sendiri ini dilimpahkan kejaksaan itu kapan Pak ya? Jadi saat sekarang, mungkin kemarin teman-teman sudah mendapat penjelasan ya oleh Pak Direktur Reserse Kriminal Umum pada saat kita rilis Operasi Pekat Jaya. Polda Metro Jaya masih mendalami P19, berkas perkara dikembalikan karena harus ada pendalaman terhadap saksi-saksi. Sehingga penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Ini adalah pemenuhan atas petunjuk jaksa peneliti. Nah, kita tunggu apabila sudah lengkap pemeriksaan tersebut, maka berkas perkara akan dikirim lagi oleh kejaksaan. Apabila kejaksaan menyatakan bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap, P21, kita akan melaksanakan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti. Kita tunggu waktunya. Ya, jelas. Penyerahan tersangka dan barang bukti. Kita akan terus nantikan. Saya akan terus update kepada kalian semua teman-teman ya. Wow, ngeri kali Pak. Ya, berarti ya skenario seperti itu. Kalau sudah P21, ini yang kita nantikan ini P21 ini. Mereka segera ditahan teman-teman. Bang, dari dulu ditahan gak ditahan juga. Nggak tahu ya. Ada yang sudah jengkel mungkin. Dari dulu loh bang, ngomong-ngomong ditahan sampai sekarang gak ditahan. Aduh. Mirza, baca buku ini. Ini karangan. Wih, Bang Karni. Pemirsa baca buku ini katanya Gibran Endgame. Jadi teman-teman, kalian sudah tahu kan? Acara ILC itu mendukung siapa? Rismon, Dr. Rismon Sianipar. pribadi. Dan judulnya menarik. Gibran Endgame. Wapres lulus. Tak lulus. Kota. Iya bang, nggak apa-apa bang. Tak lulus. Oh salah. Oh, Wapres tak lulus. SMA bang. Ada lagi. Tak lulus SMA. Iya. SMP lulus. Kalau SMP nggak tahu. Babak baru buku Gibran Endgame tidak ada bantahan.
Pada buku Gibran Endgame itu ngeri. Saya udah baca. Banyak fakta yang belum terungkap di publik. Ada di situ. Dan itu udah sangat memungkinkan. Nah, ini teman-teman ya. Nanti Bang Karni, kalau Rismon terbukti melakukan begitu banyak rangkaian kejahatan, malu Anda, Pak. Malu. Cuma itu saya mau bilang, malu. Ya. Orang berpendidikan tinggi loh teman-teman ya, tapi bisa ya di endorse loh. Di endorse. Sudah nggak heran lah teman-teman ya. Silahkan kita buka ruang diskusi, tulis di kolom komentar. Saya pamit, see you di video ini. God bless.